teman-teman, di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang neraca laporan posisi keuangan. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Cekidot. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan atau disebut juga Statement of Financial Position merupakan istilah lain yang sering digunakan untuk menyatakan balance sheet. Seperti yang sudah diketahui, laporan ini mencakup kondisi harta, aset, kewajiban, dan modal pada waktu tertentu. Informasi dalam Statement of Financial Position dapat dimanfaatkan untuk berbagai analisis keuangan, misalnya membandingkan utang dengan kondisi harta atau aset saat ini. Dalam membuat laporan posisi keuangan, terdapat data-data penting perusahaan yang berkaitan dengan transaksi perusahaan. Di akhir siklus akuntansi sebuah perusahaan, laporan ini menjadi pegangan yang menyatakan bagaimana kinerja perusahaan selama satu periode terakhir. Dari laporan ini dapat diketahui berbagai data seperti apakah perusahaan ini mengalami kerugian atau tidak, mana produk yang paling disukai oleh pasar dan mana yang tidak disukai oleh pasar, sehingga dapat menjadi evaluasi dari perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dikatakan dalam kondisi yang stabil dan berkembang saat memiliki keuangan yang prima, tidak hanya soal arus kas yang lancar, ataupun mampu mendapatkan jumlah laba yang besar. Ada banyak aspek dalam keuangan perusahaan lainnya yang perlu dicermati. Contohnya adalah kondisi harta, aset, liabilitas, serta ekuitasnya. Untuk mengetahui informasi tersebut, perusahaan akan membuat sebuah laporan keuangan yang dikenal sebagai laporan posisi keuangan. Pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan adalah laporan yang terkait posisi keuangan perusahaan dan bersifat sistematis. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, maupun perusahaan manufaktur. Secara singkat, laporan posisi keuangan dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi aset, liabilitas, serta ekuitas sebuah bisnis atau perusahaan dalam suatu kondisi tertentu. Statement of Financial Position juga sering disebut dengan neraca atau balance sheet. Informasi-informasi yang dicantumkan di dalam neraca dikenal dengan sebutan akun. Tiap-tiap akun akan diurutkan berdasarkan likuiditasnya. Jadi, nomor urut awal akan menunjukkan berbagai kelompok akun yang paling liquid, lalu disusun dengan tingkat likuiditas yang lebih rendah berurut sampai yang paling tidak liquid. Fungsi laporan posisi keuangan. Sebagian dari kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa kamu perlu membuat Statement of Financial Position? Apa sebenarnya fungsi laporan posisi keuangan? Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Laporan ini mewakili posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Umumnya, waktu yang dimaksud adalah hari terakhir dari periode pelaporan. Dari laporan ini, kamu bisa memiliki pemahaman tentang kesehatan keuangan bisnis pada tanggal tertentu. Sebagai contoh, kamu menutup periode akuntansi pada 31 Juli 2021. Kondisi utang, aktiva, dan modal dari bisnis yang kamu jalankan dapat dilihat melalui Statement of Financial Position pada tanggal tersebut. Yang kedua, dasar untuk membuat kebijakan strategis dengan mengetahui kondisi unsur-unsur keuangan yang ada di neraca. Kamu bisa membuat pertimbangan tertentu bagi bisnis. Data ini sangat berharga supaya kamu dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk operasional bisnis. Seringkali balance sheet membantu tim manajemen suatu bisnis untuk melacak posisi keuangan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah perbaikan. Harapannya, performance keuangan perusahaan bisa lebih baik pada periode berikutnya.
Yang ketiga, membantu investor untuk stakeholder lain melakukan analisis selain menjadi dasar pertimbangan manajemen. Informasi yang terkadang dalam laporan tersebut membantu investor untuk mengaku kepentingan lainnya seperti pemegang saham dan pemerintah untuk menganalisis keuangan perusahaan. Tentunya, analisis ini menjadi dasar pengambilan keputusan investasi. Selanjutnya, investor juga dapat membandingkan laporan posisi keuangan akhir tahun dengan laporan tahun sebelumnya untuk mengetahui seberapa besar penyimpanan yang terjadi. Angka-angka dalam laporan tersebut dapat memberi mereka pemahaman tentang bagaimana kinerja perusahaan. Neraca perusahaan juga dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang bekerja di industri yang serupa, dalam rangka mengetahui apakah perusahaan mempunyai performance lebih baik dari perusahaan lainnya. Format laporan posisi keuangan dalam menyajikan statement of financial position. Setidaknya ada 2 format yang dapat kamu gunakan. Yang pertama, kamu bisa memilih format TOEFL. Di samping itu, format Control dapat menjadi alternatif terlepas dari format neraca yang dipilih kamu. Tetapi perlu berpegangan pada prinsip utama dalam laporan posisi keuangan, yaitu jumlah total aset harus sama dengan jumlah total liabilitas, ditambah dengan ekuitas. Bila dicatat dalam bentuk rumus matematika, akan terlihat seperti berikut ini. Aset liabilitas ditambah ekuitas. Mari kita kenali karakteristik masing-masing format tersebut, supaya kamu bisa memilih format yang paling sesuai. Yang pertama, format TOEFL, Statements of Financial Position. Bentuk TOEFL adalah laporan keuangan yang disajikan secara vertikal. Dengan kata lain, setiap pos aset akan dilaporkan pada bagian paling atas, diikuti dengan berbagai pos liabilitas dan ekuitas pemilihan saham. Yang kedua, format Control. Berbeda dengan format TOEFL. Dalam format Control, pos aset, kewajiban, serta ekuitas pemilih saham akan disajikan secara berdampingan. Pos aset akan diletakkan di sisi kiri, sedangkan sisi kanan akan dicatat pos kewajiban dan ekuitas. Komponen laporan posisi keuangan. Sebelum memiliki cara membuat statement of financial position dan contohnya, kamu juga perlu mengetahui komponen yang terlibat di dalamnya. Seperti yang telah disebutkan, laporan keuangan ini memiliki 3 utama, yaitu yang pertama, aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh sebuah bisnis dan perusahaan. Umumnya, aset terdiri dari kas, piutang, biaya yang dikeluarkan di muka, serta aset tetap. Di dalam statement of financial position, aset tetap berada di dalam neraca, disajikan sebesar nilai bukunya. Yang kedua, liabilitas. Jika aset merupakan kekayaan perusahaan, liabilitas adalah kewajiban yang menjadi tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan. Liabilitas ini mungkin perlu diselesaikan oleh perusahaan dalam jangka waktu pendek atau panjang. Contohnya sederhana dari kewajiban utang panjang adalah pendapatan yang diterima di muka dan utang pihak ketiga. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas adalah modal bisnis yang dimanfaatkan dalam melakukan operasional ataupun kegiatan perusahaan. Sebagai contoh, modal disetor dan laba ditahan. Posisi laporan posisi keuangan sudah bukan rahasia lagi. Bisnis bisa bergerak di aneka sektor dengan jenis perusahaan yang beragam. Beberapa di antaranya mungkin merupakan perusahaan dagang, sedangkan sebagian lainnya adalah perusahaan jasa atau manufaktur. Meskipun bergerak di bidang yang berbeda, format dan bentuk neraca dari tiap-tiap perusahaan tersebut sama. Adapun perbedaan
mungkin terjadi pada jenis pos transaksi yang mungkin hanya terdapat pada jenis perusahaan tersebut. Contohnya berbagai pos barang dalam proses serta harga pokok produksi yang hanya ada di dalam perusahaan manufaktur. Akan tetapi secara umum, cara membuat laporan posisi keuangan mengikuti langkah yang serupa seperti di bawah ini. Langkah pertama, kamu perlu mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua, lakukan pencatatan serta klasifikasi jurnal transaksi keuangan perusahaan. Pindah atau posting hasil pencatatan jurnal ke dalam buku besar. Siapkan neraca saldo berdasarkan buku besar yang ada. Susun kertas kerja kolam berdasarkan buku besar tersebut. Buat statement of financial position berdasarkan kertas kerja kolam pertama. Mungkin di sini saya memiliki soal latihan yang pertama itu sebuah perusahaan dagang PT XYZ mempunyai dana kas, piutang dan persediaan dengan jumlah total Rp 2.544.725 rupiah. Perusahaan tersebut juga memiliki investasi pada entitas bisnis lainnya sejumlah Rp 4.818.419 rupiah. Sementara itu terdapat utang pajak dan utang bank jangka pendek yang perlu dibayarkan sebesar Rp 2.1.461 rupiah. Perusahaan juga perlu membayar sebesar Rp 162.940 rupiah sebagai bagian dari utang jangka panjang dari penjumlahan modal saham serta tambahan modal yang disetor. Diperoleh oleh angka Rp 5.198.743 rupiah. Bagaimana menyusun laporan posisi keuangan dengan kasus di atas menggunakan format TOEFL? Oke, di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal yang ini. Mungkin materi pada kali ini hanya itu saja. Semoga materi yang tadi akan menambah wawasan kalian. Semoga bermanfaat juga untuk para pendengar dan pembaca pada video kali ini. Oke, selamat berjumpa kembali.